Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tipe data array. Sekarang kita akan belajar tentang operator. Di mana operator ini bermacam-macam. Ada operator aritmatika, operator perbanding, operator logika, dan sebagainya. Kita akan awali materi operator ini di operator aritmatika. Nah ini. Jadi kalau yang namanya operator itu ya kayak gini ya, tanda tambah, kemudian minus kayak gini ya, kemudian bintang ini untuk kali, dan ini garis miring untuk bagi. Jadi kita dengan operator ini kita bisa membuat suatu bilangan menjadi positif. Kita tinggal tambahkan saja tambah sebelumnya. Kemudian juga kita bisa membuatnya menjadi negatif dengan menambahkan minus kayak gini. Kita juga bisa melakukan penjumlahan. Kita juga bisa melakukan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita tinggal ubah saja operatornya seperti ini. Jadi ini penjumlahan dua variabel, kemudian ini pengurangan dua buah variabel, perkalian dua buah variabel, kemudian ini pembagian dua buah variabel. Nah ini selanjutnya ini ada operator modulo juga ya. Ini dimana fungsinya ini bukan persen ya, bukan untuk mencari persentase, tapi tanda persen ini digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. Jadi kalau kita melakukan operasi dua variabel ini dengan modulo, jadi kita akan ini seperti pembagian, tapi yang hasilnya itu bukan pembagiannya, tapi sisa hasil baginya. Nah, gitu. Jadi untuk menambahkan sisa hasil bagi, kita bisa menggunakan operator ini modulo seperti ini dengan menggunakan tanda persen. Sekali lagi tanda persen ini bukan untuk mencari persentase, tapi untuk mencari sisa hasil bagi, sisa bagi. Nah, dengan operator juga kita bisa membuat pangkat gitu, perpangkatan dengan menggunakan bintang dua kali. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Jadi kita akan melakukan operasi angka 7 dan angka 7 ini. Tapi kita tidak langsung lakukan operasi, tapi kita simpan dulu dalam satu variabel. 7 ini akan disimpan pada variabel angka 1, kemudian 3 akan disimpan pada variabel angka 2. Lalu kita akan melakukan operasi di sini. Angka 1 ditambah angka 2. Angka 1 akan ditambah angka 2. Di mana hasilnya itu akan disimpan pada variabel hasil. Jadi hasil itu adalah penjumlahan dari variabel angka 1 dan angka 2. Nah, jadi akan dilakukan operasi di sini. Di sini operasi pertambahan. Kalau pengurangan, kita tinggal ganti aja operatornya. Operatornya menjadi minus. Jadi angka 1 dikurangi angka 2. Begitu juga dengan perkalian. Tinggal ganti ini menjadi bintang. Angka 1 kali angka 2. Ataupun pembagian, modulus, dan perpangkatan. Nah, sampai di sini operasi sudah berjalan, sudah bisa dilakukan. Tapi belum bisa ditampilkan di layar gitu. Untuk menampilkannya, kita menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu vardam. Di vardam, lalu kita sertakan variabelnya yang mau ditampilkan tuh variabel yang mana gitu. Tentunya variabel hasil. Jadi kalau misalkan 7 3, berarti angka 1 ditambah angka 2. Angka 1 itu 7, angka 2 itu 3, berarti 7 tambah 3 yaitu adalah 10. Di mana 10 ini disimpan pada variabel hasil. Sehingga kalau kita ditampilkan vardam hasil, maka yang akan tampil adalah 10. Lalu ini ya, lalu kita juga bisa menggunakan atau mengubah suatu bilangan menjadi positif maupun negatif. Kita tahu bahwa hasil ini nilainya adalah 10, yang mana 10 itu adalah bilangan positif. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi negatif gitu. Dengan cara ini menambahkan tanda minus seperti ini pada hasilnya. Tapi kita harus simpan dulu di mana. Kita bikin variabel baru dengan nama hasil negatif. Jadi
Ketika kita panggil variabel hasil negatif ini dengan vardam, maka hasilnya menjadi negatif 10. Awalnya memang hasil ini kan 10 ya. Kemudian kita tambahkan tanda minus seperti ini, lalu kita simpan pada variabel baru dengan nama hasil negatif, dan kita tampilkan. Gitu. Seperti ini. Begitu juga dengan hasil positif ini, kita bisa merubah kembali bilangan yang tadinya negatif menjadi positif. Kita tinggal tambahkan saja tanda operator plus ini di depan variabelnya. Depan variabelnya, lalu kita simpan pada variabel hasil positif. Lalu untuk menampilkannya ke layar, kita tinggal vardam kemudian hasil positif. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa kita simpan dalam suatu file baru ya dengan nama operator aritmatika.php tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan saja ya. Praktekkan. Nah, di sini. Kita bikin file baru dengan nama operator aritmatika.php. Nah, sebenarnya bisa saja seperti ini. Vardam misalkan ini 7 tambah 3 bisa. Jadi kita tidak perlu menyimpannya dalam satu variabel. 7 kurangi 3, 7 kali 3, 7 bagi 3, 7 minus 3, 7 pangkat 3. Ini sama seperti dalam pelajaran matematika, cuma yang operatornya untuk perkalian ini bukan pakai X tapi dengan bintang, dan pembagian juga dengan menggunakan garis miring, bukan dengan titik 2. Ini untuk ini bukan prosentase tapi modulo, gitu, modulo mencari sisa hasil bagi. Kemudian ini untuk perpangkatan dengan menggunakan bintang 2 kali. Untuk melihat hasilnya kita buka saja terminal, buka terminal, new terminal. Di sini kita sama sekali tidak tidak menyalakan examnya, karena memang kita membukanya di terminal saja cukup ya. Karena kita membukanya di terminal, jadi tidak perlu menyalakan exam. Nah, kita lihat hasilnya, kita panggil dengan PHP, lalu nama filenya apa? Operator aritmatika aritmatika.php. Ini. Oke, tunggu. Nah, ini bisa kita lihat 7 tambah 3 yaitu 10 ya, 10. Kemudian ini 7 kurangi 3, 4. 7 kali 3, 21. Lalu 7 bagi 3. 7 bagi 3 berapa? Dapat 2 kan ya? 7 bagi 3 dapat 2. Nah, masih ada sisa 1. Masih ada sisa. Nah, karena ini tidak pas gitu ya. 7 bagi 3, karena memang hasilnya tidak pas, sehingga akan secara otomatis dikonversi menjadi tipe data float ya. Tidak bilangan bulat lagi, bukan integer lagi. Nah, 7 dan 3 kita tahu ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki koma. Karena ini tidak memungkinkan 7 bagi 3 itu, maka secara otomatis akan dirubah tipe datanya menjadi tipe data float atau tipe data yang berupa bilangan desimal yang berkoma. Ya, jadi 7 bagi 7 itu 2, sekian. Lalu kita ada yang namanya 7 modulo 3. Nah, 7 bagi 3. Nah, tentunya dapat 2 kan ya. Sisa 1. Nah, itu sisa hasil bagi yang itu disebut dengan modulo. Sehingga 7 bagi 3 itu adalah 1. Karena memang sisa hasil baginya adalah 1. Lalu untuk ini, untuk pangkat 7 pangkat 3 itu hasilnya 343. Nah, ini cara seperti ini juga bisa ya. Bisa
bisa kita lakukan. Bisa secara langsung. Tapi kita akan coba dengan cara yang ini lebih disarankan. Kita akan simpan dalam satu variabel. Kita bikin misalkan angka 1, kemudian ini angka 1 kita kasih 7 seperti tadi. Kemudian angka 2 dengan nilai itu 3. Ini. Jadi kita bikin dua variabel dengan nama angka 1 dan angka 2. Masing-masing angka 1 itu adalah bernilai 7 dan angka 2 itu bernilai 7. Nah, kita akan lakukan operasi. Nah, kita akan menambahkan, akan menjumlahkan dulu ya. Menjumlahkan angka 1 dengan angka 2. Jadi yang kita jumlahkan itu bukan angkanya, tapi variabelnya. Angka 1 ditambah angka 2. Kita akan lakukan penjumlahan. Tapi ini tidak bisa seperti ini ya. Tapi kita harus menyimpannya dalam satu variabel lagi. Hasilnya tuh. Nah, makanya kita ini, kalau dalam matematika kan gini, angka 1 tambah angka 2 sama dengan hasil. Seperti ini ya. Jadi sama dengannya di belakang kalau dalam pelajaran matematika. Tapi kalau dalam pemrograman ini kita balik. Jadi hasilnya itu ada di depan. Sehingga kita ini aja. Jadi seperti ini. Jadi 7 kita simpan pada variabel angka 1, 3 kita simpan pada variabel angka 2, dan penjumlahan antara angka 1 dan angka 2 kita simpan pada variabel hasil. Dengan cara seperti ini, tentu kita sudah mengetahui hasilnya berapa. 10 ya tentunya. 7 tambah 3, 10. Tapi jika kita jalankan ya. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa, tidak menampilkan hasilnya. Tapi bukan berarti ini tidak bekerja. Di sini sudah dilakukan penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Lalu hasilnya akan disimpan pada variabel hasil. Tapi ini memang belum bisa ditampilkan di terminal ini. Nah, supaya bisa ditampilkan, kita perlu yang namanya fungsi bawaan PHP untuk menampilkannya ke layar, yaitu dengan menggunakan Pardam diantaranya. Pardam. Nah, yang kita tampilkan yang mana? Yang variabel hasil seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan bisa melihat hasilnya. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat hasilnya adalah 10 dengan tipe data integer tentunya, karena ini bilangan bulat. Nah, hasilnya 10. Nah, untuk melihat ini, untuk mencoba yang lainnya silakan ya, misalkan diganti menjadi kurangi, atau misalkan jadi kali, sama saja ya, bagi, modulo, dan juga pangkat. Silakan dicoba saja ya. Nanti juga hasilnya akan sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, memang ini lebih disarankan seperti ini, disimpan dalam satu variabel biar lebih mungkin kalau sekarang belum terasa ya manfaatnya. Tapi jika memang program kita sudah kompleks, sudah banyak, ini akan sangat membantu jika kita menyimpannya dalam satu variabel. Oh ya, tadi kan kita bisa merubah bilangannya menjadi positif maupun negatif. Nah, kita tahu kan variabel hasil ini memiliki nilai 10, di mana 10 ini bilangan bulat positif. Bilangan positif. Nah, kita akan rubah menjadi menjadi negatif. Caranya seperti apa? Kita tulis hasil seperti ini. Kita akan menampilkannya. Nah, kita akan rubah variabel hasil ini yang tadinya positif menjadi negatif. Caranya seperti tinggal tambahkan tanda minus di sini. Belum selesai sampai di sini, kita harus tentukan juga nantinya variabel hasil yang negatif ini akan disimpan di mana, di variabel apa. Makanya kita perlu membuat variabel baru.
Misalnya kita bikin variabel namanya hasil negatif seperti itu. Nah, jangan lupa titik koma. Selalu diakhiri dengan titik koma kalau dalam PHP. Kalau enggak akan error. Bisa dilihat ininya jadi merah. Nah, dilihat jadi merah seperti ini. Nah, kita coba dengan titik koma. Maka errornya akan hilang. Nah, apakah benar hasil ini sudah menjadi bilangan yang negatif? Mari kita coba ya. Kita coba dan jalankan kembali. Oh yes, ini masih yang tadi ya, karena kita belum panggil lagi gitu. Jadi hasilnya belum muncul lagi. Makanya kita perlu pardon lagi di sini ya. Pardon. Lalu yang akan kita tampilkan yang mana? Yang hasil negatif ini. Hasil negatif. Nah, jadi kalau kita jalankan hasilnya negatif 10. Yang awalnya positif menjadi negatif. Tapi kalau sudah negatif gini, apakah bisa jadi positif lagi? Bisa. Nah, kita akan berubah lagi menjadi positif. Caranya seperti apa? Seperti apa? Nah, sama seperti tadi, variabel hasil seperti ini ya. Lalu kita tambahkan tanda plus. Nah, tapi kita simpannya di mana? Kita simpannya dalam variabel hasil positif. Yang dapat ditutup dengan titik koma. Kita pardon juga, pardon di sini. Lalu hasil positif. Nah, kita jalankan lagi. Nah, bisa dilihat di sini sekarang sudah menjadi positif lagi. Yang awalnya positif, kemudian berubah menjadi negatif, dan sekarang jadi positif lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau ini, kalau di ini operator aritmatika. Jadi setidaknya kita dalam matematik seperti matematika dasar ya, kita bisa lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo ya, modulo sisa hasil bagi dan perpangkatan. Oh ya, yes, kita juga bisa mengubah bilangannya menjadi positif maupun negatif. Ya, operator aritmatika. Nah, kita akan lanjutkan materinya ya, ke operator selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas operator penugasan. Penugasan. Maksudnya seperti apa? Nah, sebenarnya operator penugasan di PHP sama seperti bahasa pemrograman lain, yaitu dengan menggunakan karakter sama dengan. Ini dari tadi kita melakukan penugasan sebenarnya. Operator penugasan sudah sering kita gunakan, terutama kita mengubah value sebuah variabel. Namun, selain hal itu, operasi penugasan juga bisa digunakan untuk operasi aritmatika. Nah, jika ini diperhatikan, nah ini juga operator penugasan yang sebenarnya sudah kita bahas. Jadi operator penugasan ini dengan menggunakan sama dengan artinya gini. 7 kita menugaskan kepada angka 1 untuk menyimpan nilai 7. Jadi 7 disimpan pada variabel angka 1. Kemudian 3 disimpan pada variabel angka 2. Ini juga penjumlahan angka 1 dengan angka 2 ini kita simpan atau kita tugaskan kepada hasil. Jadi dengan menggunakan sama dengan ini, kita telah memberikan instruksi untuk penugasan gitu ya. Entah itu penugasan untuk penyimpanan nilai atau operasi lalu untuk disimpan nilainya. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk operator penugasan ini kita bisa menggunakan sama dengan. Nah, ini operator penugasan dalam aritmatika. Jadi ada seperti ini, ada variabel A plus sama dengan B. Ini artinya apa? Artinya menambahkan A dengan B.
Jadi kalau dijabarkan sebenarnya seperti ini ya. Variabel A sama dengan A tambah B. Variabel A sama dengan A kurangi B. Nah, daripada kita, karena ini A ini adalah penjumlahan dirinya sendiri dengan yang lain, sehingga kita bisa singkat menjadi seperti ini saja. Menjadi seperti ini. Daripada kita menuliskannya variabel A sama dengan variabel A tambah B, kita bisa mempersingkatkan jadi variabel A plus sama dengan B. Itu artinya sama saja dengan ini. Nah, ini memang lazimnya yang seperti ini. Seperti yang dalam keterangan ini, tapi kita bisa singkat ini untuk lebih menghemat memori juga. Sama di sini kita lakukan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, seperti ini. Jadi untuk penugasan aritmatika ini, kita akan contohnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja ya. Dan kita akan menyimpannya pada file operator penugasan.php. Misalkan kita punya variabel total dengan nilai 0. Dengan nilainya itu 0. Kemudian ada variabel mie ayam dengan nilai 1000, 10.000 misalnya. Kemudian soto ayam 10.000, teh manis 3.000, dan cashback 5.000. Jadi ini masih, jadi ini sejenis mungkin warung makan gitu, warung makan di mana mie ayam ini harganya 1.000, soto ayam 10, teh manis 3.000, dan ada cashback 5.000. Nah, kita akan lakukan operasi. Jadi total ini kita punya variabel total ini total. Nah, awalnya kan 0 ya. Ini total ditambah mie ayam. Jadi di sini hasilnya menjadi 10.000 gitu. Lalu ditambah lagi dengan soto. Soto ayam berapa itu 10.000? 10 tambah 10 jadi 20. Lalu ditambah juga teh manis gitu. Jadi total yang tadinya 10.000 ini ditambah dengan teh manis. Jadi 23.000 gitu ya. 10, 10, 3.000 berarti 23.000. Nah, ternyata di akhir ini ada cashback gitu. Ada cashbacknya itu 5.000. Akhirnya di sini kan 18.000, maksud saya 23.000, lalu dikurangi cashback 5.000. Akhirnya ketika kita ditampilkan di sini hasilnya menjadi 18.000. Itu contoh sederhananya penugasan. Jadi ini saling bertingkat ya. Awalnya total ini 0, setelah ditambah mie ayam jadi 10.000, lalu ditambah soto menjadi 20.000, ditambah teh manis jadi 23.000. Terus dikurangi, ya operatornya juga dikurangi cashback 5.000 jadi 18.000. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka saja terminal, buka saja Visual Studio Code-nya, kita lakukan praktek. Lalu kita bikin ya operator penugasan buat PHP gitu ya. Nah di sini kita kecilkan dulu. Seperti biasa awali dengan membuka PHP. Nah di sini kita punya variabel total ya, total awalnya, karena total itu awalnya 0 ya, semua juga berawal dari 0. Lalu misalkan kita punya ini ya, punya kita dagang apa ya, misalkan dagang sembako gitu ya, dagang beras ya, beras di mana 1 kilonya itu misalkan 9.000. Kemudian ada minyak, kan 1 kilonya itu berapa ya, 12, misalkan 12.000. Nah seperti ini ya. Lalu misalkan lagi ada diskon ya, lagi ada diskonnya biar lebih cepat kita langsung ke angka aja. Dan diskonnya itu ada diskon 2.000. Ini ya. Jadi awalnya itu total belanjaannya itu 0 ini. Terus dalam ininya kita tahu bahwa beras itu harganya 9.000 per kilo. Kemudian minyak juga 12.000 per kilo misalkan.
kemudian diskon liter gitu ya, 12.000 per liter mungkin. Kemudian diskon, ada diskon 2.000 pada hari itu misalkan. Nah, kita coba jumlahkan ya, misalkan awalnya kan total. Kita akan mentotalkan karena kita belanja semua ini. Kita belanja beras dan minyak. Total sama dengan total ditambah dengan beras. Jadi total ini menambahkan dirinya sendiri dengan beras. Nah, seperti ini ya. Saya buka terminal. Lalu namanya itu operator penugasan. Operator penugasan. Oh ya, ini belum ditampilkan ya, sama seperti tadi. Kita harus tampilkan total ini dalam satu variabel. Maksud saya dengan menggunakan fungsi pardam. Sebenarnya ini operasinya sudah berjalan, cuma kita belum tampil aja di ini. Jadi kita total. Jadi untuk penampilkan ke layar kita salah satunya dengan menggunakan fungsi pardam ini. Jadi kita jalan ke dalam. Nah ini 9.000 ya. Cuma kita lihat apakah benar 9.000. Kita membeli beras. Kita membeli beras kan ya. Nah total ini kan awalnya ini awalnya 0. Awalnya 0. Nah ini total ini awalnya 0. Kemudian 0 sama aja ya, ini tuh sama aja 0, lalu sama dengan 0 ditambah 9. Nah, sama seperti ini, atau 9.000. Otomatis ininya menjadi 9.000 ya sekarang. Nah, seperti ya, sama dalam matematika. Sehingga di sini hasilnya integer 9.000. Nah, ternyata kita tuh nggak cuma beli beras aja, kita juga beli minyak. Sehingga di sini hasilnya total sama dengan total tambah minyak. Seperti ini ya, ditambah minyak. Sekarang kita lihat hasilnya berapa totalnya itu, total di sini. Tadi kan ini ya, tadi kan 9.000. Nah sekarang sudah ditambah dengan minyak, di mana minyak ini harganya 12.000. Nah 12 tambah 9 berapa? Ya, hasilnya sekarang menjadi 21.000. Jadi menambahkan sendiri, menambahkan. Jadi total ini bukan seperti tadi ya, bukan seperti dalam aritmatika. Di sini hasil ini angka 1 dan angka 2. Jadi satu berbeda ya. Jadi menjumlahkan dua bilangan yang berbeda. Kalau ini sih totalnya itu adalah total ditambah yang lainnya gitu. Jadi menjumlahkan diri sendiri dengan yang lain. Implementasinya seperti ini. Nah, sekarang total belanjaan itu seharga 21.000. Nah, ternyata hari itu ada diskon, gitu. Ada cashback sebesar 2.000. Makanya kita jumlahkan lagi total sama dengan total dikurangi diskon. Ini ya. Kita lihat 21.000 dikurangi 21.000 dikurangi 2.000. Tapi harusnya jumlahnya 19.000. Apakah benar? Coba kita lihat. 19.000 kan ya hasilnya. Nah, inilah yang disebut dengan operator penugasan. Tapi tunggu dulu. Tadi karena di sini total itu adalah total ditambah variabel lain, gitu ya. Jadi menjumlahkan dengan diri sendiri, jika ini bisa disingkat ya penulisannya. Jadi menjadi seperti ini. Ini kita singkat. Jadi total plus sama dengan beras. Total
total plus sama dengan minyak. Total minus sama dengan diskon. Artinya ini sama aja dengan yang tadi. Kita coba lihat apakah hasilnya sama. Hasilnya masih tetap sama ya. Artinya memang benar kita bisa melakukan penyingkatan seperti ini. Inilah yang namanya penugasan. Jadi penugasan itu dengan menggunakan sama dengan satu. Jadi kita menugaskan kepada total ini untuk menyimpan angka 0. Kita menugaskan kepada beras ini untuk menyimpan ini ya, 9.000. Kita menugaskan kepada minyak untuk menyimpan 12.000 dan menugaskan kepada diskon untuk menyimpan 2.000. Di sini juga kita masih menugaskan, kepada total ini untuk menyimpan penjumlahan dari total dengan beras. Kemudian menjumlahkan total dengan minyak. Kemudian mengurangkan atau melakukan pengurangan total dengan diskon. Jadi total dikurangi dengan diskon. Sehingga ketika ditampilkan yang muncul hasilnya 19.000 seperti itu ya. Nah itu operator penugasan. Operator penugasan dalam PHP. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kita setelah itu kita akan bahas operator perbandingan. Operator ketiga itu ada operator perbandingan. Jadi operator perbandingan seperti namanya digunakan untuk membandingkan dua buah value atau nilai. Jadi kita akan membandingkan dua buah nilai. Nilai yang satu dengan nilai dua itu dibandingkan. Hasil dari operator pembandingan adalah boolean. Boolean itu masih ingat apa? Kalau boolean itu identiknya ya memang selalu membahas true dan false gitu ya. Jadi hasil dari operator perbandingan adalah boolean. Gitu. Di mana boolean itu true jika perbandingannya benar. Kita membandingkan nilai satu dengan yang lainnya dan perbandingan itu bernilai benar, maka itu adalah true. Sebaliknya, jika nilai perbandingannya itu salah, maka menghasilkan nilai false. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sama dengan. Jadi kita membandingkan variabel A dengan variabel B. Jadi cara penulisannya dengan ini variabel A sama dengan 2 kali B. Nah, jadi kalau sama dengan dalam pemrograman itu sedikit berbeda dengan matematika ya. Kalau sama dengannya 1 kali itu bukan sama dengan, tapi penugasan. Jadi penugasan. Seperti tadi kita menyimpan angka 0 pada variabel total. Itu namanya penugasan kalau sama dengannya 2 kali. Nah, kalau di pemrograman sama dengan itu penulisannya sama dengannya harus 2 kali. Jadi apakah A sama dengan B? Jadi sama dengan itu sama dengannya 2 kali gitu ya. Dan ini akan bernilai true jika A sama dengan B setelah dilakukan konversi tipe data. Jadi intinya gini kalau dibaca sih. Apakah A sama dengan B? Jika benar A sama dengan B itu maka nilainya true. Jika salah ya false. Dan yang kedua ada yang namanya identik. Jadi ini sama dengannya 3 kali kalau identik ya. Dan ini sama saja dengan ini, sama saja dengan yang pertama. Kita bandingkan apakah A identik dengan B. Maksudnya gimana? Identik itu. Jadi di sini sama A ini apakah sama ya? Jadi apakah sama dengan B? Tapi tidak hanya sampai di situ ditanyakan ya, tapi apakah tipe datanya juga sama? Gitu. Apakah tipe datanya juga? Jadi bernilai true jika A sama dengan B dan memiliki tipe data yang sama. Nah kalau yang pertama ini asal sama saja, meskipun tipe datanya berbeda. Misalkan yang satu itu angka 10, tapi tipe datanya string. Yang satunya 10, tapi tipe datanya integer. Nah itu karena sama-sama 10, ya udah dianggap sama aja. Gitu ya. Karena memang secara otomatis akan dikonversi oleh PHP-nya.
secara otomatis akan dikonversi, sehingga tidak masalah kalau yang pertama ini, yang sama dengan ini. Jadi asal sama, meskipun tipe datanya berbeda, itu tidak masalah. Tapi kalau yang kedua ini, yang identik, itu tipe datanya juga dicek apakah sama atau enggak. Kalau sama ya udah true hasilnya, kalau berbeda maka false. Jadi itu yang disebut dengan identik. Kemudian ini ada A tidak sama dengan B. Apakah A tidak sama dengan B? Jadi tidak sama dengan itu menggunakan ini tanda seru, lalu sama dengan ini dibacanya tidak sama dengan. Atau juga tidak sama dengan bisa tulis dengan seperti ini ya, kurung siku seperti ini. Kurung siku itu ya, kurang dari, lebih dari seperti ini. Tapi memang yang lebih lazim digunakan ini untuk tidak sama dengan yang cara yang pertama ini. Yang pertama. Karena memang di bahasa pemrograman lain juga tidak sama dengan itu cara penulisannya seperti ini. Yang menimbulkan tanda seru lalu sama dengan. Dan ini akan bernilai true atau benar jika A memang tidak sama dengan B. Lalu ini yang selanjutnya, nah ini tidak identik. Nah, ini sama dengan tadi ya, sama dengan. Ini akan bernilai true jika A tidak sama dengan B atau tidak sama tipe datanya. Jadi ini juga sama halnya dengan yang tadi ya, yang sama dengan. Kalau yang tidak sama dengan ini, ya udah A dan B itu beda enggak? Oh ya beda atau tidak sama ya, tidak sama. Ya sudah sampai di situ aja. Tapi kalau ini dicek juga tipe datanya, apakah sama atau enggak. Nah kalau enggak sama berarti itu benar. Kalau sama justru salah. Jadi kebalikannya, kebalikan dari sama dengan dan identik. Nah ini ada lebih dari ya. Apakah A lebih dari B? True jika memang A lebih dari B. A kurang dari B. True jika memang A ini kurang dari B. A lebih dari sama dengan B. Apakah A lebih dari atau sama dengan B? Ya true jika A lebih dari atau sama dengan B. Apakah A kurang dari atau sama dengan B? True jika memang A ini kurang dari atau sama dengan B. Nah, seperti itu ya. Nah ini mungkin kita sudah nggak asing lagi ya dengan operator perbandingan ini karena memang ini pelajaran matematika gitu. Kalau untuk kelas 12 seperti ini memang sudah tidak ini ya sudah kelewat materinya sehingga harusnya tidak susah untuk memahami ini. Ya. Kita praktekkan seperti ini. Kita akan membuat file baru dengan nama operator perbandingan.php. Ini misalnya aja ya. Kalau misalkan kalian ingin yang lain, silahkan. Nah ini kita langsung saja menggunakan angkanya tanpa menggunakan variabel kali ini. Jadi var_dam 10. Apakah 10 ini sama dengan 10? Nah kalau dengan menggunakan sambilan ini, maka ini dianggap sama. Padahal ini 10 dan 10 ini berbeda. Ini integer, ini string, ini angka, ini teks. Tapi karena operatornya sama dengan, operator perbandingan, maka ini dianggap sama. Berbeda dengan yang kedua ini. Kalau yang kedua ini, apakah 10 identik dengan 10? Tentu ini beda ya. Karena ini integer, ini string. Tipe datanya berbeda. Karena tipe datanya berbeda, maka ini dianggap beda. Meskipun sama-sama 10, tapi karena tipe datanya beda, yang satunya itu teks, yang satunya itu angka, maka dianggapnya berbeda. Apakah ini 10 tidak sama dengan 10? Tentunya salah. Kalau ini benar ya. Apakah 10 tidak sama dengan 10? Seperti ya. Kemudian apakah ini juga sama tidak sama dengan? Nah kalau ini ya udah lolos aja. Selagi ini enggak sama, ya udah dianggap benar. Tapi di sini cek dulu apakah tipe datanya berbeda ya. Tentu ini benar ya, tipe datanya berbeda. Tapi nilainya sama 10, tapi tipe datanya beda. Kita akan lihat hasilnya. Kemudian apakah 10 lebih dari 7? Iya benar. Apakah 10 kurang 7? Salah. Apakah 10
lebih dari atau sama dengan 10? Ya, benar ya. Lebih dari atau sama dengan gitu ya. Jadi mulainya dari angka 10. Apakah 10 ini kurang dari atau sama dengan 10? Tentunya benar ya. Karena memang diawali dengan 10. Jadi berbeda dengan kurang dari atau lebih dari ya. Ini ada sama dengannya. Nah, lebih jelas kita praktikkan aja ya. Kita praktikkan lagi. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita bikin file baru dengan nama operator perbandingan. Operator perbandingan. Oke. Nah, kita buka apa biasa seperti ini. Buka PHP-nya. Nah, kita akan membandingkan dua buah nilai. Kita langsung lakukan vardan aja. Vardan. Nah, ini kita angka 10. Angka 10, apakah 10 ini sama dengan 10? Nah, kalau ini tentu benar ya. Langsung aja. Nah, apakah 10 ini sama dengan 10? Kita lihat hasilnya. Kita ganti operator perbandingan saja. Nah, benar katanya. Apakah 10 ini apakah 10 ini sama dengan 10? Ini dianggapnya benar ya, meskipun tipe datanya berbeda. Ini integer, ini string ya, atau teks. Nah, kita coba lagi vardan apakah 10? Nah, ini apakah 10 ini identik dengan 10? Sekarang langsung berukurnya 3 ya. Hanya akan dicek tipe datanya juga apakah sama atau enggak. Kita jalankan lagi. Nah, ini false katanya. 10 dan 10 ini berbeda. Kenapa kok dikatakan berbeda? Karena tipe datanya nggak sama. Yang satu bilangan bulat, angka, yang satu string atau teks. Ciri dari teks kita tahu bahwasanya diapit oleh dua kutip-kutip atau tanda kutip, entah itu kutip 1 atau kutip 2. Ini dikatakan sebagai string atau teks. Sehingga di sini false. Apakah 10 ini identik dengan 10? Salah, bukan. Karena tipe datanya berbeda. Lalu kita lakukan vardan. Nah, vardan terus apakah 10 ya? 10 ini tidak sama dengan 10. Ini kita coba lihat hasilnya. False artinya. Apakah tidak sama dengan 10? Enggak, ini dianggapnya masih sama. 10 dan 10 itu sama. Juga kalau ditanya apakah 10 ini tidak sama dengan 10, maka jawabannya false, salah. Karena ini sama. Tapi berbeda kalau kita misalnya kita kutip aja, ya cukup ya. Tapi kalau kita ini tambahkan sama dengan yang satu, apakah 10 tidak identik dengan 10? Nah, maka ini jawabannya pasti true. Kita bicarakan lagi. Nah, tuh. Karena memang 10, apakah 10 tidak identik dengan 10? Itu benar ya. Karena tipe datanya berbeda. Nah, lalu kita coba dan kita menggunakan angka semua sekarang. 10 ini lebih dari ini, apakah 7 nih? Apakah lebih dari 7? Nah, itu benar, 10 karena memang 10 ini lebih dari 7. Nah, apakah 10 ini kurang dari 7? Kalau hasilnya harusnya false gitu ya. Karena memang hasil 10 itu tidak lebih kecil dari 7.
Sehingga kalau ditanya apakah 10 kurang dari 7, ya tentunya. Jadi, tentunya. Karena memang 10 lebih besar dari 7. Bukan ini, bukan malah 10 lebih kecil. Seperti itu ya. Kurang dari, nah sekarang mungkin kita coba yang tadi, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Apakah apakah 10 lebih dari atau sama dengan ini kita ganti jadi 10 lagi dulu. Begitu juga dengan ini kita ganti jadi kurang dari atau sama dengan 10. Ini ya, kita coba jalankan. Ini benar ya. Apakah 10 lebih dari atau sama dengan 10? Kalau 10 lebih dari 10 kan salah ya, karena memang 10 itu sama dengan. Tapi karena double, di sini double, nah, jadi ada 10 dan ada sama dengan 10 gitu. Nah, pasti kan berbeda ya, antara lebih dari atau sama dengan itu. Bisa membedakan ya. Jadi ini dibacanya apakah 10 lebih dari atau sama dengan 10? Ya tentunya benar ya. Dikatakan benar, karena ada sama dengannya. Begitu juga dengan di sini, apakah 10 ini kurang dari atau sama dengan 10? Gitu. Nah ini juga bisa dikatakan benar. Nah, dikatakan benar ya. Karena apa? Karena ada sama dengannya. Nah, jika ada pertanyaan, 10 kan sama nilainya. Kok disebut kurang dari? Nah, bukan yang kurang darinya, tapi yang sama dengannya. Jadi, apakah 10 kurang dari atau sama dengan 10? Ya tentunya jawabannya adalah true. Nah, ini ada kuning ini bukan error ya, tapi warning aja sih. Warning aja. Jadi, nggak masalah, nggak masalah ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya operator perbandingan. Jadi, kita sudah sudah membahas 3 operator pada hari ini. Operator aritmatika, kemudian operator penugasan, dan operator perbandingan. Nah, kita coba ke slide berikutnya. Nah, di sini kita ada yang namanya operator logika. Nah, operator logika itu apa? Jadi operator logika adalah operator untuk membandingkan dua nilai boolean. Hasil dari operator logika adalah boolean lagi. Jadi sama dengan operator ini ya, dengan operator perbandingan. Nilainya itu boolean. Artinya true or false, benar atau tidak. Jadi sama operator logika juga. Nah, di sini ada yang namanya operator logika seperti ini. Jadi ada and, ada or, ada XOR, dan ada not. Nah, ini bacanya kayak ini. Apakah A dan B? Ya. Jadi nilai A dan B itu apakah bernilai benar? Gitu ya. Jadi kalau ternyata, jadi akan bernilai true jika D, jika A dan B ini keduanya benar gitu ya. Jadi ini belum sempat atau perbandingan faktor logika. Ini belum saya. Jadi di sini operator logika. Jadi ada n ini kita bisa menulisnya dengan dan dua kali seperti ini, gitu. Atau bisa dengan n seperti ini pakai tulisan. Jadi di sini akan bernilai benar jika. Jadi kalau A dan B ini sama-sama benar, maka ini hasilnya akan true. Itu kalau n. Dan kalau n ini bisa penulisannya dengan dan dua kali seperti ini atau n gitu ya. Memang sepertinya mungkin pakai penggunaan n ini lebih enak loh, karena ini berupa kata dalam bahasa Inggris, jadi dapat mudah dipahami. Tapi kalau saya pribadi lebih senangnya menggunakan ini dan dua kali, karena memang sekali lagi ini sama dengan bahasa pemrograman lain. Jadi biasanya kalau n ini direpresentasikan dengan dan sepertinya dua kali, sehingga jarang banget orang yang menggunakan n seperti ini. Jadi ini n ini sama aja ya. Kemudian ini juga, ini sepertinya ada yang salah, ada yang kebalik-balik ini.
Oh, oh iya, benar. Ini belum berubah, nanti saya rubah ya. Hmm. Saya balik lagi dulu aja. Kalau saya rubah dulu, sama ini dulu. Nah, ini kita tukar aja. Nah, nah, oh, iya. Nah, jadi kita sudah perbaiki. Dari kebalik-balik ya. Nah ini, jadi kalau n itu akan bernilai true jika memang kedua-duanya bernilai true. Salah satunya saja salah, maka itu dianggapnya sebagai salah. Nah kalau or ini akan dianggap true, akan dianggap benar jika A dan B ini salah satunya aja atau kedua-duanya bernilai benar. Jadi kalau or ini cukup satu saja yang benar. Misalkan A benar, yang B-nya salah, ya udah dianggapnya benar. Ya apalagi kedua-duanya bernilai benar, pasti dianggap benar. Gitu. Jadi or ini salah satunya aja yang benar, maka dianggap benar. Jadi kalau n akan bernilai benar itu jika kedua-duanya bernilai benar, satu saja ada yang salah, maka dianggapnya sebagai salah. Nah, untuk operator or n ini kan bisa menggunakan dan dua kali, seperti kita dengan menggunakan n. Untuk or juga bisa menggunakan ini garis lurus seperti ini dua kali ya, dua kali bisa, atau dengan menggunakan or. Nah, untuk ini juga saya lebih prefer atau lebih biasa menggunakan itu dengan menggunakan yang tanda lurus seperti ini ketimbang menggunakan kata or. Ini kebiasaan aja sih, tapi jika kalian ingin mencobanya dengan or itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah seperti itu. Kemudian ada yang namanya XOR. XOR. Nah true jika A dan B salah satunya true tapi tidak keduanya. Jadi XOR ini ya, kalau misalkan benar semua itu malah dianggap salah, atau misalkan salah semua, jadi A dan B-nya itu sama-sama salah, maka itu dianggapnya salah. Ataupun misalkan A dan B-nya itu sama-sama benar, maka itu juga dianggap salah. Jadi harus salah satunya yang benar dan salah. Jadi kalau benar salah maka itu true, atau salah benar itu juga dianggapnya true atau XOR. Jadi akan bernilai benar jika salah satunya ada yang benar, tidak kedua-duanya. Dan ini juga ada yang namanya ini, kalau dalam logika matematika itu ada yang namanya negasi atau lawan lawan darinya, atau namanya not di sini. Jadi di sini tidak sama dengan A, artinya kebalikan dari A. True jika A bernilai false. Kalau awalnya ini benar maka menjadi salah, kalau misalkan tadinya salah maka menjadi benar dengan menggunakan tanda seru ini. Negasi A, misalkan negasi A ini awalnya bernilai benar tapi dinegasikan, lawannya apa, jadi salah. Nah biar biar lebih jelas kita bisa lihat di tabel kebenaran ini ya, ada tabel kebenaran yang namanya n. Nah, ini ada nilai 1, ada nilai 2. Di sini ada benar, ada nilainya, ini hasil. Nah jadi kalau n ini benar, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka hasilnya akan benar. Benar, benar, ya benar. Benar, salah, ya salah. Salah, benar, salah. Salah, salah, apa ya salah. Jadi untuk mengingat tabel kebenaran n ini, pokoknya akan
N ini bernilai benar itu jika dan hanya jika kedua-duanya bernilai benar. Salah satunya aja ada yang salah, maka dianggap sebagai salah. Itu kalau N ya. Nah, kalau or ini benar-benar tentu benar. Benar, salah, masih dianggap benar. Karena ada yang benar. Salah, benar, benar. Salah dan salah, ini baru yang namanya salah. Jadi untuk or ini, salah satunya saja ada yang benar. Maka dianggap benar. Nah, ini kalau kedua-duanya salah, itu baru disebut sebagai salah. Itu kalau or. Nah, ini kalau XOR, XOR ini kalau benar dengan benar itu salahnya. Begitu juga salah dengan salah. Tapi kalau benar salah, ya maka benar. Kalau salah benar, ya udah benar. Jadi salah satunya aja yang ini yang benar. Salah satunya benar, salah satunya salah, maka itu disebut sebagai benar. Kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka itu malah disebut dianggapnya sebagai salah. Itu kalau logika XOR. Nah, itu juga ada yang ini not ya, not ini atau negasi. Kalau awalnya benar, maka jadi salah. Awalnya salah, maka jadi benar. Ya. Jadi kita tinggal lihat dulu awalnya gimana. Kalau awalnya benar, ya maka jadi salah. Kalau salah, ya jadi benar. Jadi sih, ya ini sederhananya kalau ada benaran not. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bikin seperti biasa, bikin file baru dengan nama ini operator logika. Ini masih diubah juga untuk perbandingan ini. Harusnya logika kode operator logika. Kalau ini tadinya ini belum dirubah. Nah, kita coba Fardam true dan true. Nah, benar dengan benar. Nah, kita patokannya ke tabel tadi ya. Ada kebenaran tadi. True dengan true ya tentunya akan true. True dan false, oh ya tentunya akan false. Karena salah satunya aja yang salah, maka dianggapnya sebagai salah. Kemudian true or false, tentunya akan bernilai true. False, false, ya false. Ya. Jadi kalau ini sih, kalau yang or ini salah satunya aja sih, salah satunya ada yang benar, ada yang kebenar. Tapi kalau kedua-duanya salah ya udah salah gitu. Nah terus kalau Fardam ini, kalau yang XOR ini true dengan true. Nah benar dengan benar justru malah dianggap salah ya. Benar yang salah. Tapi kalau true XOR false, maka dianggapnya true. Karena salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang salah. Nah, kalau ini yang negasi ya. Negasi true, ya false. Negasi false, ya true. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Nah, coba kita praktekkan saja operator logika ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita bikin file baru dengan nama operator logika. Operator logika. Seperti ini. Ada ini. Ya. Seperti ini. Operator logika. Jadi kita langsung melakukan Fardam ya. Fardam. Seperti ini. Lalu kita bandingkan. Misalkan true dan true. Ya. Coba kita langsung jadi 4 aja ya, biar lebih jelas. True, misalkan true, false, lalu false true, false true, dan ini false. Nah, ini harusnya benar, salah, salah, salah gitu. Kalau kita lihat hasilnya, kita panggil namanya PHP, lalu nama filenya apa tadi? Operator logika. Operator logika. Nah, seperti ini ya. True dengan true, nilainya true. True, false, 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 true,
false, false, dan tentunya false gitu. Jadi kalau dan ini kita kasih ini ya. Kalau n ini akan bernilai benar jika kedua-duanya benar gitu. Jika kedua-duanya benar, jadi harus benar semua baru dikatakan sebagai benar. Salah satunya saja salah, maka dianggapnya sebagai salah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang or. Oke, yang or. Kalau or ini, kalau ini salah satunya aja ada yang benar, maka dianggap benar. Lalu kita lakukan pardam dulu. Pardam misalkan true or. Ornya kita menggunakan ini. True, true. Ini. Nah, kita coba smart. Banyak 3 kali. True berarti true, false, false. Terus yang terakhir yang ketiga ini false true, dan ini false true. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya maksudnya yang mulai dari ini. Nah, apakah true or false? Jadi apakah true dengan true ya? Jadi true dengan true ini bernilai true. Jadi kalau benar atau benar, ya udah hasilnya benar. Kalau benar atau salah, benar. Benar juga ya. Kalau salah atau benar, maka jawabannya juga benar. Nah, kalau salah atau salah, ya udah salah. Jadi akan bernilai salah itu kalau kedua-duanya salah. Itu yang diingat itu. Kalau sih salah satunya ada yang benar, ya udah dianggapnya benar itu kalau or. Ya. Nah, kalau ini kita yang XOR nih. Kita yang XOR. Selanjutnya yang XOR. Nah, kalau ini XOR itu sebenarnya exclusive or. Artinya ini akan bernilai benar jika salah satunya itu ada yang salah. Jadi kalau kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah itu, maka dianggap sebagai salah. Ya, coba kita tambah seperti biasa. XOR besar aja XOR seperti sama kita ini menjadi 4 true XOR true, true XOR false, terus false XOR true, false XOR true, lalu false XOR false. Nah, begini. Kita coba lihat hasilnya. Oh, bukan fasle ya, false. Nah, ini sedikit sudah error ini. Ada typo jadi false. Nah, ini yang keempat terakhir ini. True XOR true. Nah, ini salah ya, dianggapnya false. Jadi kalau dua-duanya benar, ya dianggapnya salah ya. Lalu true XOR false, nah dianggapnya true karena salah satunya saja yang benar ya, salah satunya saja yang salah, maka dianggapnya benar. Kemudian ini juga false XOR true, dianggapnya true juga ya, karena salah satunya ada yang benar dan ada yang salah. Sedangkan ini kalau yang false ini ya, yang false XOR false juga ini karena kedua-duanya bernilai salah ya salah hasilnya. Jadi kalau XOR ini akan bernilai benar jika kedua-duanya akan bernilai salah jika kedua-duanya salah atau benar. Jadi benar yang benarnya itu salah satunya ada yang benar dan salah satunya ada yang salah. Nah, itu operator. Oh ya, satu lagi ada yang namanya ya not, yang tadi ya not. Kalau not ini cuma dua ya. Yang ini kebalikan not.
cuma 2. Nah, misalkan tidak panjang. Nah, ini misalkan ini terus ini. Nah, coba kita jalankan aja dulu ya. Kita coba jalankan. Ya tentunya ini, true ya hasilnya true lagi ya. Kalau false ya false. Nah, ini kita akan membuat negasinya atau notnya atau perbandingannya, atau negasinya atau kebalikannya dengan menggunakan tanda seru. Mau seperti ini ataupun ada spasinya juga nggak apa-apa. Ya, jadi negasi dari true tentunya akan false. Negasi dari false tentunya akan true. Iya. Apakah benar seperti itu? Coba kita buktikan. Nah, ini yang awalnya true menjadi false, yang awalnya false menjadi true. Nah, inilah yang namanya yang operator logika. Penting banget untuk dipahami tabel kebenaran tadi ya. Bagaimana tabel kebenaran and, tabel kebenaran or, kemudian tabel kebenaran XOR, dan tabel kebenaran not tadi. Nah, itu perlu dipahami itu. Jadi kalau kalian sudah paham itu, maka untuk memahami ini tidak akan ada masalah. Jadi pahami saja tabel kebenaran. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas. Kalau masalah ini kelas 1 itu sudah dibahas di matematika, ada pelajaran yang namanya logika matematika. Nah, itu sudah dibahas. Bahkan di matematika lebih kompleks lagi dari ini pembahasan logika matematika. Ada implikasi, ada diimplikasi, dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini yang terakhir, operator increment dan decrement. Increment dan decrement itu apa? Jadi PHP mendukung gaya bahasa pemrograman C untuk menaikkan dan menurunkan data number sejumlah satu angka. Jadi kita bisa menambahkan satu angka ataupun mengurangi satu angka. Kalau menambahkan satu angka dengan menggunakan increment, itu namanya increment. Kalau mengurangi satu angka, itu namanya decrement. Jadi ini bisa kita mempersingkat kita ketika ingin menaikkan data. Jadi kalau kita misalkan punya data 20, ingin ditambah satu, secara otomatis ya kita pakainya increment. Ataupun misalkan kita punya data 20, lalu kita ingin mengurangikannya satu, ya udah pakailah decrement seperti itu ya. Kita lihat di tabelnya ini. Nah, ini yang A ini anggaplah ini sebagai variabel. Jadi masing-masing dari increment dan decrement ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya post increment dan ada pre increment. Post decrement dan pre decrement. Ya. Nah, post itu artinya sesudah. Jadi penambahan sesudahnya. Nah, kalau pre ini sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ditambahkan dulu. Begitu juga dengan post decrement. Jadi sesudahnya itu ditambahkan. Lalu pre decrement berarti sebelumnya. Ini lebih jelas seperti ini. Kembalikan A lalu naikkan satu angka. Jadi tampilkan dulu variabel A. Lalu plus ini artinya ditambah dengan 1. Dengan nilai 1. Kalau tadinya 10, maka menjadi 11. Jadi A plus. A itu bernilainya 10, lalu plus ditambah 1. Berarti itu ada hasilnya menjadi nilai 11. Nah, kalau pre-increment ini ditambahkan dulu 10 ditambah 1, 11. Lalu baru ditampilkan. Itu yang pre-increment. Sama hanya dengan decrement. Kalau ini pengurangannya gitu. Nah, supaya lebih jelasnya ini ada contoh codingannya. Jadi kita bikin file baru dengan nama index, increment decrement ini maksudnya. Bebas Pak. Nah, namanya yang penting
berekstensikan .php. Gitu. Dalam kode yang ini bisa dilihat saya punya variabel A dengan nilainya 10 dan juga variabel B dengan nilai 10 juga. Nah, kita akan praktekkan ini. Ada yang namanya post increment dan pre-increment. Ada post increment dan pre-increment. Ini contohnya increment saja ya. Sebenarnya yang decrement ini gimana? Kita tinggal ganti aja yang ininya menjadi negatif ya. Min atau strip seperti itu. Nah, jadi ini vardam A. Tentunya vardam A ini akan menampilkan nilai 10 ya. Vardam A tampilkan nilai A, tentunya akan 10. Vardam A plus ini juga akan menampilkan nilai 10 juga. Karena ini namanya juga post increment, artinya ditambahkan itu setelah ditampilkan. Jadi di sini baru ditampilkan yang A-nya dulu. Jadi hasilnya juga termasuk 10. Nah, vardam A yang terakhir baru ini hasilnya akan 11 karena sudah ditambahkan 1. Ini ada keterangannya ya, komentar ini supaya lebih membantu kalian dalam memahaminya juga. Kemudian kalau pre-increment ini ada sedikit perbedaan. Jadi vardam B ini hasilnya berapa? Ya, tentunya 10. 10. Nah, vardam plus B. Nah, ini tuh 10-nya udah ditambahkan dulu di sini. Udah ditambahkan 1. Sama halnya dengan 1 tambah 10, berarti di sini hasilnya udah 11. Vardam B tampilkan lagi, ya udah hasilnya 11 lagi. Jadi ini 10, 11, 11. Nah, ini 10, 10, 11. Nah, supaya lebih jelasnya, coba kita praktekkan dulu ya. Praktekkan, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita bikin file baru dengan nama index. Ini document.php. Semester sama kita buka dulu dengan PHP-nya. PHP kita punya variabel A, kemudian B, variabel B dengan nilai 10. Nah, lalu kita akan coba lakukan increment ya. Sederhananya seperti ini sih. Bakal gini. A plus plus. Nah, coba kita vardam A. Atau gini aja dulu. Kita akan menampilkan nilai A. Kita panggil PHP, kemudian in PHP. Maka hasilnya 10 ya. Karena memang nilai dari A ini adalah 10, maka di sini hasilnya 10. Nah, coba kita lakukan increment dengan melakukan A plus plus seperti ini ya. Maka ini akan ditambahkan 1. Coba kita lihat. Nah, sekarang nilainya sudah menjadi 11 gitu. Coba kita lakukan sekali lagi. A plus plus lagi ya. Kita simpan. Jalankan lagi. Jadi 12. Nah, itu yang namanya increment. Increment itu penambahan satu nilai. Adapun misalkan kita decrement ya. Coba decrement. Nah, sepertinya. Awalnya kan A ini 10. Nah, A min berarti dikurangi 1 ini. Coba hasilnya kan 9. Nah, hasilnya 9. Kita lakukan sekali lagi. A. Maka hasilnya akan menjadi 8. Seperti ini ya. Nah, itu yang namanya decrement. Sekali lagi, kalau increment itu penambahan satu angka, satu nilai gitu ya. Kalau decrement itu pengurangan satu nilai.
Nah, tapi sekarang kita untuk lebih membuktikannya, perubahannya kita lakukan seperti ini dulu ya. Kita kembalikan lagi var dam A. Ini untuk yang post increment dulu, yang paling baik digunakan post increment. Seperti ini ya, post increment. Kita tampilkan dulu yang A ini ya. Kita pastikan hasilnya harus 10. Nah, sekarang hasilnya integer 10 ya. Dan kita coba tambahkan dengan menggunakan increment tadi ya. A plus plus. Nah, seperti ini ya. A plus plus. Maka hasilnya berapa? Tetap 10 ya. Karena belum ditambahkan. Tapi misalkan kalau kita sudah kalau kita coba tampilkan lagi, maka ini hasilnya kan 11 karena ini baru ditampilkan dulu. Jadi dikembalikan nilainya, tapi belum ditambah dan baru ditambahkan gitu, tapi belum ditampilkan. Begitu ya. Kita coba pardam lagi, lalu A lagi. Nah, seperti ini, jangan lupa titik koma. Nah, kita coba barulah 11 gitu. Jadi kalau yang post increment ini, yang ini masih normal biasa ya, A nilainya 10. Lalu di sini A plus plus, kan harusnya ini ya, harusnya A plus plus ini ditambahkan ya, sudah ditambahkan. Tapi memang belum ditambahkan, baru ditampilkan saja yang A-nya, baru dikembalikan nilainya. Setelah dikembalikan, baru ditambah nilainya 1. Makanya ketika kita panggil lagi A ini, nilainya sudah bukan lagi 10, tapi sudah 11. Coba kita yang bikinnya post yang pre-incrementnya, kita ini aja sama saja, di sini kita copy. Nah, ininya kita balik. Baik, artinya tambahnya ini sebelum variabel ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu bukan ini. Oh iya Bu, oh, jangan yang A ya, sampainya yang B aja, yang B seperti itu. Nah, ketika kita jalankan hasilnya, nah ini 10, 11, 11. Jadi perbedaannya, kalau yang tadi ini kita tampilkan dulu hasilnya, lalu kita tampilkan lagi A-nya, jadi masih 10 ya, ini 10, ini 10. Nah, baru tampilkan A ini, hasilnya akan 11. Karena di tahap kedua ini sudah di increment, sudah ditambahkan satu nilai, seperti itu. Nah, berbeda dengan dua ini, pardam B, tampilkan B. Ya sama, 10 hasilnya. Tapi di sini yang kedua sudah ditambahkan dulu nilainya. Satu, ya, ditambahkan 1, sehingga sudah 11 di sini. Sudah 11. Sedangkan kalau yang ketiganya ini, ketika ditampilkan, ya sama saja 11. Gitu. Karena sebenarnya yang ketiga ini hanya mengulang ini, yang kedua ini, menampilkan hasil dari yang kedua ini. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa dipahami increment dan decrement. Oh ya, yang kalau yang decrement, kita coba ubah ini menjadi min, ini juga min. Nah, kita coba jalankan. Nah, sekarang hasilnya jadi 10, 10, 9 gitu. Jadi di sini hasilnya 10, di sini juga hasilnya 10. Nah, baru di sini hasilnya 9 karena sudah dikurangi 1 yang pas tahap kedua ini. Nah, kalau yang kedua ini, B ini hasilnya 10, masih 10 ya. Tapi yang keduanya sudah dikurangi 1 langsung, karena
dikurangi dulu sebelum ditampilkan. Jadi langsung 9. Nah, yang terakhirnya tentunya akan 9. Dan B. Karena nilai B yang sekarang sudah dikurangi 1 sehingga hasilnya 9. Nah, ini memang tampak sederhana ya, tampak sederhana, tapi kedepannya ini akan banyak sekali kita gunakan, akan banyak sekali gunakan. Jadi pada prakteknya di PHP ini yang paling digunakan itu ternyata array. Jadi pastikan materi array ini harus benar-benar dipahami. Jadi, jenis array seperti apa, ya. Array numerik, array asosiatif, gitu. Nested array itu perlu dipahami. Dan juga ini yang increment dan decrement ini perlu banget dipahami. Dan ini akan banyak kita gunakan nanti pas pembahasan tentang ini pengkondisian atau perulangan akan banyak digunakan. Kalau sekarang mungkin cuma ini aja ya. Nah, ini karena basicnya seperti ini. Mungkin cukup sampai di sini materinya. Jadi kita sudah membahas operator gitu. Kita sudah membahas operator aritmatika seperti ini. Aritmatika, lalu operator penugasan juga sudah, lalu operator perbandingan juga sudah. Lalu kita juga sudah membahas tentang operator logika. Dan yang terakhir tadi itu operator increment dan decrement. Jadi kita sudah membahas 5 pembahasan pada pertemuan kali ini. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada materi atau yang tidak paham, ini ya, yang tidak paham silakan ditanyakan di grup. Dan ini saya akan upload di YouTube supaya bisa diulang-ulangi lagi. Tapi yang mohon maaf mungkin dari segi audio memang kurang. Kata saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.